Halo guys, welcome back to New Learning Podcast. Cheers. Nah, hari ini gue bakal interview teman gue. Dia teman SMP gue, tapi sampai sekarang masih kita ngobrol-ngobrol kontak-kontakan. Dan juga ini sempat gue omongin juga di podcast sebelumnya. Gue bilang teman-teman yang dari SMP yang masih suka ngajak gue main, suka ngajak gue buat ketemuan. Dan coba perkenalkan diri dong, siapa sih lo tuh? Halo, perkenalkan nama saya Carla Olivia. Gue seorang mahasiswi dari Universitas Tarumanagara. Untar. Cici-cici Untar ya? Iya. Lu kalau jurusan apa sih, jurusan mata kuliah? Kalau gue jurusannya itu psikolog. Ih, takut banget. Psikolog tuh biasanya ngapain sih? Mendengarkan cerita orang, atau lu psikolog yang bagian mananya gitu? Jadi psikolog kan terbagi jadi beberapa bagian ya, jadi 4 bagian ya. Oh, 4 terus? Nah, tapi gue belum ada di titik untuk langsung milih gitu? Iya. Bagiannya apa aja? Gue sih ada klinis, ada pendidikan, ada psikolog industri dan organisasi, sama psikolog kalau nggak salah forensik deh. 4. Kalau forensik tuh dia ngapain? Karena gue nggak berminat ke arah sana, gue berminatnya ke PIO. Ke apa? Ke psikologi industri. Oh, industri itu jadi kantor kerjanya yang apa ya, lebih ke yang bersistem gitu. Kalau PIO misalkan ya lu masuk perusahaan, pasti lu kan ada sistem dari perusahaannya dong, nggak mungkin lu bekerja seenak-enaknya gitu sih. Kalau gue makanya lebih pengen ke PIO. Menurut gue kalau PIO kan lebih apa ya, lebih tertata aja, dari cara pakaian, cara berbicara, semuanya ada SOP-nya, ada aturannya ya. Gitu ya. Oke. Kalau lu sebagai mahasiswa, kesibukannya ini sekarang ngapain aja? Gue ya, gue jadi mahasiswa itu kesibukannya ya kuliah udah pasti, karena tujuan kita kuliah ya belajar ya. Tapi kan maksudnya ada loh yang nggak bertujuan untuk itu kuliah. Tujuannya buat apa emang? Kalau gue sih buat lulus biar gue punya gelar gitu. Terus paling gue sampingannya sambil UKM aja sih. UKM sih dari apa? Unit kegiatan mahasiswa. Jadi ya? kayak ekstrakurikuler gitu. Misalkan lu suka basket gitu ya, lu join sama perkumpulan basket di satu universitas itu. Terus ya main bareng, sparring. Terus misalkan proktor dari UKM lu itu ada tanding sama universitas lain kayak gitu. Jadi kayak wadah aja lah, lu kayak nyari orang-orang yang berpotensi. Kita sebagai UKM wadah untuk menyalurkan bakat-bakat yang anak-anak punya. Tapi semua di-provide tuh sama universitas? Iya, di-provide. Jadi nggak usah keluar duit lagi? Pasti kita ada sih keluar duitnya, mungkin nggak ada. Mungkin kayak cuma 20%-nya doang lah ya, sisanya sih dibayarin universitas, dana kampus. Oke. Kuliah UKM apa lagi? Kuliah UKM, terus gua kan masih pelayanan juga di gereja. Ke Bogor? Ya. Gila. Jadi pakai Jakarta Bogor? Ya kebetulan gue, tapi gue nggak setiap minggu sih, kalau kosong aja. Tapi gue kalau pelayanan biasa kan gue jadi leader, itu jadi bisa online gitu. Gue masih suka call online aja sih, maksudnya buat ya kayak update sama anak-anak aja gitu, kehidupan mereka sehari-hari, juga ya sekalian masukin firman Tuhan kayak gitu sih. Gila omongannya. Oke. Kalau tapi gue dengar lu tuh nge-gym ya? Iya. Enggak. Gue kalau nge-gym, gue sempet nge-gym. Terus? Ya, gue tahun kapan ya? Kayak 1 tahun lalu lah gue nge-gym. Apa enggak lah, setengah tahun lalu lah gue nge-gym. Setengah tahun lalu nge-gym. Nah, itu tuh lu kenapa mulai nge-gym? Kenapa gue mulai nge-gym ya? Ya pertama gue ya nggak muluk-muluk ya. Ya pengen kurus aja. Pengen kurus, oke. Terus juga kan gue belum pernah ngelakuin olahraga gym, maksudnya kayak buat orang tua gue nge-gym itu takut pendek, kayak gimana sih bawa angkat berat gitu, apalagi cewek kan, mikirnya kayak aduh serem lah bawa yang berat-berat gitu, takut booking, takut apa. Tapi makin gue lama gue pelajari kan ternyata enggak ya. Iya emang enggak. Ya enggak ya. Terus? Tapi selain itu ya buat sekalian kan itu abis masa covid gitu, jadi gue kayak
pengen nyoba situasi nggak di rumah mulu lah gitu. Jadi gue akhirnya ngambil gym. Oh, oke. Berapa lama tuh lo nge-gym? Sekitaran 6 bulan lah. Bagus sih gak? Gimana? Jadi tuh pas lo nge-gym tuh kesan pesan lo tentang nge-gym 6 bulan yang lalu tuh apa sih? Kesan dan pesan gue nge-gym 6 bulan yang lalu adalah badan gue sehat dan bugar. Bugar. Sehat, enteng. Terus? Ya sama kalau misalnya itu berat badannya stabil sih. Berat badan stabil. Ya kalau olahraga bukan nge-gym dong yang penting olahraga yang penting. Iya. Tapi stabil tuh dalam arti jadi kalau misalnya lo nggak nge-gym badan lo naik nih. Lebih ke kalau gue tuh bukan yang orang yang cepet naik juga bukan cepet turun ya. Tapi tuh kayak mungkin bentuk badannya aja jadi lebih enak aja dilihatnya gitu. Jadi lu sempet nyampe hampir badannya lo pengen gitu? Nggak, jauh. Oh jauh. Nggak. Mungkin target gue terlalu tidak realistis dari yang bisa gue capai gitu. Maksudnya, Kenapa lu mikir gitu? Ya gimana ya? Gue tahu aja caranya ke sana tuh. Belum tahu gue cara ke sana. Terus kemarin gue ngambil berusaha diet atau apa, belum sampai target gue gitu. Misalkan target gue ada di 50 kan, kayak susah juga gitu ke 50. Jangan kan ke 50, ke 60 ya gue bisa bingung gitu. Menurut lo kenapa lu susah? Satu ya, gue suka makan, Roland. Nah itu tuh lo ya? Enggak, nasi gue. Oh nasi. Terus? Lu kalau suruh gue nahan ngemil, gue bisa deh nggak ngemil, tapi gue suruh jangan. Gue harus banget sehari ketemu nasi. Iya bisa. Kenapa terus kan nasi bisa dikurangin? Nah masalahnya kalau ketemu nasi, bawaan gue langsung kayak wah saking indah ini makanan. Jadi kalau misalkan lu ngerekomenin lu makan nggak pakai nasi, lu nggak bisa sama sekali. Gue nggak bisa. Kan bisa kayak ganti kentang. Gue nggak suka. Kentang, ubi, ya apalah itu semua. Kenapa sih? Emang lu kayak? Enak gue makan kentang itu enak. Buat lu? Iya. Nasi merah deh. Ya, gue bisa ganti nasi merah. Tapi bisa. Kalau ganti ubi? Enggak. Semua pokoknya nggak berbentuk nasi gue nggak bisa. Kurang bisa masuk. Mungkin gue bisa, tapi gue tahan-tahanin nggak lebih dari 1 bulan mungkin. Gitu. Mendingan gue makan nasi, porsi dikurangin dibandingkan ubi atau kentang. Tapi kan tadi kan lu bilang alasan gue mau nge-gym karena COVID nih, bosan kan ya, jadi lu mau nge-gym gitu. Kalau misalkan ada orang nih, dia mau nge-gym, tapi dia malas. Nah, lu cara ngebujuk dia gimana? Atau lu bisa nggak kasih tau kayak, lu tuh harus nge-gym karena apa? Kalau buat gue ya, tentang perihal nge-gym atau gimana, kan semua itu dari diri sendiri ya. Maksudnya keinginan diri dan ya dari dalam diri sendiri gitu. Lu yang menentukan gitu. Jadi ngapain gue paksa kalau misalnya orangnya aja emang gak niat gitu. Sendiri nanti kita. Iya, menurut gue kalau lu emang kecuali dia emang udah punya keinginan kayak gue pengen nge-gym terus gue kayak ayo bareng sama gue. Itu kita bakal lebih gampang untuk ngajakin gitu daripada kita kayak lu badannya udah kayak gitu ayo kita nge-gym nggak kurang. Oke. Tapi tadi kan lu bilang udah 6 bulan nih kan nge-gym. Selama 6 bulan terakhir ini jadi gimana kehidupan lu? Selama pas lagi nge-gym nih 6 bulan nih rapi, terus 6 bulan lagi nggak nge-gym, beda banget. Iya beda. Yang pertama udah pasti berat badan gue naik ya. Iya, oke. Terus tapi gue ya karena kan gue juga bukan yang nggak mau nge-gym lagi gitu, bukan karena gue malas, cuman lebih ke waktu gue tuh sekarang udah kuliah lagi. Jadi tuh kemarin gue kuliah jadwalnya tuh kosong tau nggak, jadi gue bisa pulang lebih harinya tuh cuma Senin sampai Kamis gue pulang, terus gue nge-gym sampai Sabtu, minggunya atau Seninnya gue bisa balik lagi ke Jakarta. Sedangkan gue sekarang kuliahnya tuh udah dari Senin sampai Jumat, maksudnya kayak nggak ada waktu buat pulang gitu. Kenapa nggak nge-gym bisa? Nah karena gue kan biasa kan kalau gue kemarin ngambil nge-gym karena gue juga nggak ada kesibukan doang. Kebetulan gue semester 1 semester 2 itu gue cuman kayak ikut kuliah biasa, terus paling ikut proker aja gitu, belum jadi anggota BPH di mana-mana. Tapi sekarang tuh gue bukan dipanggil, gue mendaftarkan diri untuk jadi BPH. BPH itu Badan Pengurus Harian, jadi kayak OSISnya gitulah. UKM ada OSISnya nih, kayak kita yang bantu bikin sistem dari UKM ini. Kenapa lo mau ikut? Kalau gue ditanya gue mau ikut, gue juga bingung ya. Maksudnya gue suka sih kayak gituan. Maksudnya ya kita dari dulu aja kita akan kerja kan. Iya, OSIS iya. Ya kayak gitu. Diri gue tuh lebih senang
ada di sistem kerja kayak gitu sih menurut gue. Daripada gue kayak tidak ngapa-ngapain, karena menurut gue kita hidup butuh coba banyak hal nggak sih? Iya, jadi ya itu lu intinya tuh lu suka yang ada tekanan. Ya, tapi menurut gue bukan gue doang tahu, karena kita semua nggak sih? Apa enggak? Apa salah? Menurut lu? Menurut lu Menurut gue apakah? semua orang harus punya harus butuh apa ya, butuh tekanan gitu buat menjalani hidup. Tapi kalau ini gue tiba-tiba pengen ngomongin kuliah. Tadi kan lo bilang kuliah buat dapat gelar. Nah, kalau misalkan contohnya mereka yang mau kuliah bukan buat dapat gelar itu pandangan lo ke mereka gitu. Mungkin disuruh orang tua atau gimana kali ya menurut gue. Buat gue sih kayak gelar itu penting banget kalau buat gue, karena selain itu jadi apa ya? Apa tuh? Jadi bingung. Jadi landasan dasar untuk lo menjalani hidup gitu. Iya. Sebenarnya nggak harus kuliah juga. Maksudnya kalau lo ngomongin tentang kuliah itu bikin sukses itu enggak. Tapi maksud gue kuliah itu bikin orang kayak lebih open aja, open minded. Maksudnya di kuliah itu lu kan gak cuma belajar, banyak hal yang bisa lu dapetin, insight-insight yang bisa lu dapetin itu dari kuliah. Jadi buat orang-orang yang nggak disuruh apa yang nggak ngejar gelar gitu ya, ya mungkin dia disuruh orang tuanya sih. Maksudnya kayak lu tau gak sih banyak cerita dari gue tuh yang kayak gue kuliah disuruh orang tua gue. Yeah. Terus gue nanya, terus emang kalau lu abis lulus ini lu mau ngapain? Jawabannya cuma kayak ya paling lanjutin toko. Itu banyak gak sih? Lu sering denger ya? Iya. Gitu sih. Gue ngerasa kayak ya udah, maksudnya kan kalau mereka yang memutuskan untuk kuliah nggak mencari gelar itu mungkin mereka udah punya privilege dari keluarga atau dari orang tuanya. Cuman kan buat gue sendiri, gue nggak ngeluarin apa-apa dari orang tua gue. Jadi kayak buat gue kuliah itu bikin buat apa yang bawa gue ke dunia kerja. Upgrade value lah ya. Jadi lu tuh mau menjadi wanita yang baik gitu ya. Jelas. Bukan yang mau cuma ngikutin cowok aja gitu. Nah, karena menurut gue kita tidak bisa berharap pada siapa-siapa ya. Emang kalau kisah percintaan lu kayak gimana? Kalau kisah cinta gue aman sih, maksudnya kayak gue percaya sama cowok gue, cuman emang balik lagi ke dasarnya pada gue percaya bahwa kayak emang gak ada yang bisa diandelin selain diri lu sendiri aja, mak yang di atas yang jelas. Akan lu jangan pernah berharap sama orang, karena kalau lu nggak mau kecewa, jadi lu sempet kecewain karena sama orang. Banyak gak sih lu kalau ngomongin tentang lu percaya sama orang dikecewain banyak. Nggak teman, nggak cowok, semua banyak. Itu mah apa ya? Masalah hidup sehari-hari gak sih? Mungkin semua orang pasti ngalamin dikecewain gitu. Ya gue sih mengantisipasi aja ya, jangan sampai gue ada di kejadian kayak kecewa lagi. Lu kalau bisa nggak kecewa kenapa harus kecewa? Walaupun itu tidak bisa dihindari ya, maksudnya lu tetap bakal ada di situasi kecewa itu. Ntar matiin notifikasi dulu. Boleh. Gila, passwordnya susah banget sih. Password gue dari dulu tau dari SMP. Enggak sih, iya. Oke. Terus jadi apa yang membuat lu berbeda dari orang kita? Kalau lu tanya berbeda, gue nggak tahu ya. Maksudnya kayak sebenarnya tuh gue nggak tahu. Cuman kalau lu tanya gitu, gue jawabnya apa? Paling gue orangnya berani take a risk gitu. Beresiko ya. Contohnya lu gimana sih yang beresiko? Contohnya kayak lu kuliah sambil UKM, terus sambil pelayanan, sambil lu ngerjain tugas, sambil lu ngejarin deadline tugas. Kayak orang-orang tuh biasa kayak ngelepasin pelayanannya, ngelepasin UKM-nya. Lu kayak pilih gitu yang mana. Cuman gue kayak, gue masih muda bro, maksudnya kayak badan kita kuat gitu, lu mau banting tulang juga kuat gitu. Sedangkan gue takut kalau misalnya gue semakin berusia makin gak bisa ngapa-ngapain, gue jadi kayak nyesel kenapa ya dulu gue nggak ngambil ini. Dan juga kalau misalkan kita ngambil suatu kegiatan, menurutku kayak banyak hal yang bisa didapetin sih. Tapi lu kalau kan kita tadi bilang ngomong kerja badan masih kuat, jadi tapi mental dan otak lu kuat juga. Iya.
Aduh, berat. Tapi lu gimana sih cara melatih dari situ? Kan banyak orang-orang kayak yang kayak tadi bilang asal relax salah satu gitu. Ya, Nah, cara lu biar bisa keep the pace biar buat semuanya aman tuh lu gimana? kalau lu tanya mental, masa sih kita capek ya? Nah, Nggak mungkin nggak capek. Gue juga kadang tuh kepikiran kayak, aduh banyak gaya, ambil semuanya. Cuma di pikiran dong, bisa-bisa pas dijalanin capek gitu. Iya. Mana balik lagi pada prinsip hidup aja. Cuman kalau ngomongin mental gitu ya, sobat, karena gue nggak berani ngejudge gitu ya soal mental ini, maaf ya kalau salah. Tapi menurut gue kayak kalau mental itu dibikin. Dalam arti Ya lu nggak akan bisa jadi 10 kalau lu ngelewatin 7, nggak ngelewatin 8, nggak ngelewatin 9. Itu bisa gue nanti jadi quotes. Oh gitu. Betul banget. Jadi mental tuh buat gue. Terus kalau misalkan kayak masalah anxiety, depresi, itu tuh jadi sebenarnya dibuat-buat atau gimana? Enggak. Kalau ngomongin kayak gitu, balik lagi ke orang ya, gimana cara orang menanggapi hal yang dialaminya. Kalau buat gue, apapun yang gue alami, gue percaya pasti ada benefit baik buat gue. Dan kenapa kita harus stres sama hal yang pada akhirnya kita dapetin kok. Justru makin buruk situasinya, lu makin banyak belajar tau. Lu gini, lu kayak cuman senang-senang, lu kalau misalkan lu cuma senang-senang, lu cuma dapat apa? Ya, oh iya, gue senang, gue kesini, ini bagus. Tapi kalau lu dapat buruknya, dapat jeleknya, lu bakal tahu kayak, oh ternyata jangan kayak gini ya. Ternyata ini menghasilkan ini. Kita bisa jadi lihat sebab dan akibatnya. Kita bisa jadi belajar, bisa nggak ngulangin lagi, bisa juga cerita ke orang, bisa jadi landasan lu untuk bersyukur kayak, oh Tuhan masih baik ya. Kayak walaupun gue udah dilewatin masa seberat itu, tapi gue tetap ada sampai di sini gitu. Bener gak? Gila. Wah, oke. Jadi coba kalau misalkan kita simpulkan nih semuanya, pesan-pesan dari lu, motivasi dari lu juga boleh, pesan-pesan dari lu buat orang-orang nonton ini yang seumuran sama kita, baru masuk kuliah kah, atau semester 2 sampai 4, 6 gimana? Coba Pesan dan pesan ya. Pesan dan pesan buat hidup mereka biar jadi kayak yang lu motivasikan ke tadi itu gokil banget sih. Coba ngomong gimana? Coba. Kalau buat gua jalanin hidup itu ya dari flow aja, maksudnya kayak jalanin aja, karena semua yang dijalanin pasti tuh ada dampak positif buat diri kita, bikin kita berkembang. Maksudnya tekanan itu nggak selalu hasilnya buruk buat diri kita. Stres itu nggak selalu berdampak buruk buat kita, karena kadang stres itu justru malah membangun. Iya, menguatkan. Iya, menguatkan. Jadi lo bakal kayak, gue stres, setelah ini kayak gue tahu letak kesalahan gue tahu cara gue bangkit, dan gue tahu cara gue naik ke atas gitu sih dari gue. Gila. Oke lah, jadi dengerin podcast gitu aja. Ini lu kalau misalkan, oh ya, kalau mau follow dia juga ada, nanti gue selipkan di bawah sini. Carla Olivia, apa sih nama IG lu? Ya, Carla Olivia dong. Iya, nama dia Carla Olivia. Jadi ya kalau mau DM sama dia juga boleh buat menanyain tentang kehidupan dia yang sangat hebat dan kuat. Amin. Jadi segitu aja. Don't forget to subscribe, like, comment, share, dan New Podcast. Cheers. Bye-bye.